bilateral. Pull. Oh. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Febriani Irene Parasan Lawon. Saya absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Happy Valentine Gultom. Saya dari absen 17. Perkenalkan nama saya Gisela Benita Fatruan. Saya absen 16. Halo, nama saya Gracia Natali Mongkaren dari absen 14. Jadi, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai satu materi dari ekonomi, yaitu kerjasama ekonomi internasional. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih yang dilakukan atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan di antara kedua atau lebih negara tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas tujuan dari kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional ada 9. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan, mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang kesembilan, meningkatkan kualitas di bangsa. Selanjutnya, kami akan membahas manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara, menjaga kestabilan harga dalam negeri, memperluas ketersediaan lapangan kerja, mempercepat pembangunan nasional, dan alih teknologi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Terdapat 3 bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang terjadi antara dua negara yang saling menguntungkan. Contohnya, bisa kita lihat daripada kerjasama antara Indonesia dan antara Arab Saudi yang saling bekerja sama dalam hal umroh atau naik haji. Yang kedua adalah kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan tertentu. Misalnya kerjasama antar negara-negara di ASEAN maupun negara-negara yang ada di Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah kerjasama multilateral. Kerjasama ini merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh banyak negara tanpa melibatkan adanya perbedaan region atau adanya perbedaan kawasan. Contohnya ada WTO dan IMF. Selanjutnya ada faktor pendukung kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di tiap negara membuat negara-negara tersebut saling bekerja sama, terutama di bidang perdagangan. Contohnya seperti Indonesia mengekspor minyak bumi, karet, dan lainnya ke negara-negara yang belum mampu mengelolanya sendiri. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Banyak negara di dunia yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri, sehingga harus mengimpor produk dari negara lain. Hal ini membuat masing-masing negara menjalin kerjasama internasional dengan negara lain yang bisa memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Faktor lainnya yang mendorong munculnya kerjasama di bidang ekonomi internasional adalah keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dalam hal ini, suatu negara bisa mendapatkan pemasukan dari ekspor maupun impor antar negara. Dan yang terakhir, memperluas pasar perdagangan. Kerjasama ekonomi internasional juga bisa terjadi karena adanya dorongan untuk memperluas pasar dari negara yang satu ke negara yang lain dalam bidang perdagangan. Hal ini sesuai pada teori bahwa produksi dalam skala besar dengan pasar yang sangat luas ke seluruh dunia bisa meningkatkan keberuntungan. Nah, berikutnya adalah dampak positif dan negatif dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, dampak positifnya yang pertama, dapat meningkatkan devisa negara. Contohnya apa? Yaitu ekspor CPO.
Ekspor CPO ini atau crude palm oil ini merupakan dari Indonesia ke India dan negara Tiongkok. Nah, ini dapat mendapat devisa negara. Lalu yang kedua, yaitu membuka lapangan kerja baru. Contohnya investasi pabrik mobil Toyota dan Honda. Di Indonesia ini menyerap ribuan tenaga kerja. Lalu yang ketiga, memperluas pasar internasional. Nah, contohnya batik Indonesia diekspor ke Eropa dan Amerika. Lalu yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerjasama Indonesia dengan Jepang di bidang pertambangan meningkatkan PDB. Nah, yang kelima, pembangunan infrastruktur. Contohnya, proyek MRT Jakarta dibangun dengan kerjasama Jepang. Nah, yang keenam, meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, contohnya Kopi Gayo dan Toraja bersaing di pasar dunia. Nah, yang ketujuh, akses terhadap barang impor. Nah, contohnya di Indonesia bisa mengimpor alat medis canggih dari Jerman. Nah, selanjutnya dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ketergantungan ekonomi pada negara maju. Nah, contohnya ini di Indonesia sangat bergantung pada impor gandum dari Australia. Yang kedua, kesenjangan ekonomi meningkat. Negara maju lebih banyak menikmati keuntungan dari perdagangan bebas World Trade Organization. Yang ketiga, produk lokal kalah bersaing. Nah, ini sering banget terjadi, guys. Contohnya itu kain tradisional Indonesia kalah dengan tekstil murah dari Tiongkok. Lalu yang keempat, ketergantungan teknologi. Contohnya, Indonesia membeli pesawat dari Boeing atau Airbus karena belum mampu produksi sendiri. Lalu yang kelima dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam. Nah, penambangan hutan di Kalimantan untuk ekspor kayu. Jadi, pada saat kita ingin bekerja sama, itu dapat juga mengakibatkan korban. Contohnya itu kayak sumber daya alamnya di Indonesia itu dapat terkikis, begitu. Kemudian ada contoh dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Contoh kerjasama ekonomi ini antara lain Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, dan Indonesia dengan Amerika. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Contoh kerjasama ekonomi ini seperti ASEAN, termasuk AFTA dan MEA. Lalu organisasi-organisasi yang menyatukan negara-negara dalam satu kawasan geografik untuk menciptakan pasar tunggal dan mengurangi hambatan perdagangan. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi multilateral. Contoh bentuk kerjasama ekonomi ini meliputi organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan WTO. Dan kemudian konferensi Asia Afrika. Bentuk-bentuk ini melibatkan lebih dari 2 negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial bersama. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.